Oke teman-teman, di sini kita akan coba tes ya di Poco X3 NFC dengan aplikasi security versi terbaru, versi 7.1.2 teman-teman ya. Kita akan coba tes gaming di sini ya. Oke. Nah, ini dia 7.1.2. Langsung aja di sini kita masuk ke dalam game turbonya. Seperti ini teman-teman. Nah, ya, kita coba Genshin Impact tes di sini. Nah, untuk Genshin Impact di sini saya menggunakan settingannya itu di rata kiri ya teman-teman, rata kiri seperti ini dulu. Nah, kalau nanti memang support itu nanti akan pecah ya, akan beda lah grafisnya seperti itu teman-teman di gamenya. Seperti di video saya sebelumnya di Poco F3 tuh ya. Nah, di Poco F3 itu ya seperti itu, di Tower of Fantasy dia malah jadi pecah itu untuk pasirnya teman-teman. Bisa disimak aja ya videonya ya. Oke, nah langsung aja di sini kita masuk ke dalam gameplaynya ya. Untuk settingannya seperti ini. Untuk di settingan tambahannya, settingan tambahannya di sini saya nggak ada setting apa-apa lagi. Untuk di visual yang ditingkatkannya saya pakai yang asli ya. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam gameplaynya. Nah, di sini kita sudah masuk di Genshin Impact teman-teman ya, di Poco X3 NFC dengan security 7.1.2. Lihat teman-teman di sini ya, kalau misalkan secara langsung nih, ini ke kompres 720p ini kualitas 720p. Kemudian kita lihat grafisnya di sini tuh, lihat. Ini enggak tuh, lihat sebelah sini ya. Ini enggak mulus nih. Nah, ini ke kompres. Jadi tadi tuh GPU settingnya itu berfungsi ya di Poco X3 NFC ini. Dan di sini untuk FPS-nya kita dapat di 29, ini di kota ya, di kota teman-teman tuh lihat ya. Ini di kota. Kemudian kalau kita coba masuk setting dulu di sini, masuk setting, kita coba lihat dia berapa FPS. Nah, dia bisa sampai di 60 FPS. Berarti tandanya di sini dia enggak di limit ya untuk performanya. Nah, beda seperti di Poco X3 Pro tuh. Poco X3 Pro ya di video saya sebelumnya itu dia di limit. Jadi perlu force stop aplikasi Joyose. Nah, di Poco X3 NFC di sini nggak perlu teman-teman, sama seperti di Poco F3 ya. Ini mantap nih. Oke, langsung aja kita coba pindah ya ke map yang ada musuh deh. Kalau misalkan ada kemana ya, kita coba ke sini deh nih. Kita coba ya teleport. Kita coba lihat bagaimana teman-teman ya, seperti itu. Oh iya, di sini saya menggunakan fan cooler karena tadi ada update teman-teman ya. Kita coba lepas sekarang fan coolernya. Oke, tadi ada update, jadi agak cukup lama. Jadi panas duluan gitu kan, sebelum main panas duluan karena tadi update. Sekarang suhunya di sini untuk Poco X3 NFC di posisi 37,9 derajat, 36 ya, 37 derajat lah. Oke, di sini dia teman-teman ya bisa sampai di 56-54 fps ketika diam seperti ini ya. Nah, oke, ini mantap nih untuk di Poco X3 NFC ya. Ini MIUI 12.5.7 ya masih ya. Belum saya update ke MIUI 13. Nantilah untuk update resminya kita akan bahas lengkap untuk Poco X3 NFC ini teman-teman. Saya akan coba nanti update yang versi Indonesia aja ya. Oke. Oke, di sini masih di 40-an. Aduh. Ini musuhnya banyak. Waduh. Oke, di sini ada musuh nih, asik nih. Dia masih di 40-an ya, masih cukup nyaman. Masih cukup nyaman di sini. Oke, aduh beku. Waduh. Dor, dah selesai semua. Sip. Aman teman-teman ya di sini untuk Poco X3 NFC ya. Tuh, dia masih di 40-50 fps seperti itu ya. Barusan juga kita coba duel, itu masih tetap aman ya. Ngeframe-nya minim teman-teman seperti itu ya. Ini untuk Poco X3 NFC ya. Tes di security 7.1.2. Mantap, ini nggak di limit teman-teman ya untuk performanya. Cuman sayangnya memang di sini ya ini bilah sisinya dia nggak muncul gitu ya, nggak muncul bilah sisinya gitu. Nah, kemungkinan juga biasanya ini baterainya irit loh, hemat teman-teman, bisa dicoba aja ya. Nah, untuk game yang lain seperti PUBG dan lain sebagainya bisa dicoba. Di sini saya coba tes di 2 game aja, di Genshin dan juga di Tower of Fantasy teman-teman, seperti itu. Oke, di sini kalau menurut saya udah cukup, oke lah, cukup ya untuk Genshin Impact. Kita langsung aja coba di sini untuk di game Tower of Fantasy, teman-teman ya. Oke. Nah, untuk Tower of Fantasy di sini saya coba dengan settingan customnya itu seperti ini, rata kiri semua 720p.
sama seperti tadi ya di Genshin Impact teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita coba masuk ke dalam gameplaynya. Kita coba nih teman-teman, apakah sama kasusnya seperti di Poco F3, jadi jelek banget grafiknya. Kita coba teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya sudah masuk di game Tower of Fantasy, tapi di sini ya dia di Poco X3 NFC saya nggak ada perubahan yang cukup jelas ini teman-teman ya di GPU setting. Tapi lihat pohon-pohonnya lihat ini macam kayak cat air banget ya, seperti itu karena tadi saya coba diaktifin untuk GPU settingnya rata kiri gitu teman-teman. Tapi di sini kita bisa dapat di 45 fps karena di sini saya setting untuk Tower of Fantasy itu ya. Untuk settingannya kita coba lihat ya. Nah, masuk ke dalam tampilan. Nah, di sini saya settingnya seperti ini. Ini recommendednya kalau menurut saya ya, normal. Ini bisa rata kanan juga seperti itu, atau coba di 15 aja lah. Seperti ini teman-teman, atau 13. Nah, 15 cukup ya. Ini udah cukup nyaman mainnya seperti ini. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita coba paksa di sini ke 90 fps, kita coba lihat di sini dia kalau di pengaturan sih dia ngangkat sampai ke 90 fps, tapi kalau di gameplay kita coba lihat teman-teman. Sini kita bisa ya di Poco X3 NFC itu bisa sampai di 70-an fps ya teman-teman, 80 fps. Ini masih sangat nyaman banget, lihat. Mainin ini masih sangat nyaman banget ini untuk Poco X3 NFC ya. Seperti itu Tower of Fantasy. Karena saya coba bandingin dengan Redmi Note 10 Pro, sama-sama Snapdragon 732G, tapi untuk performa gaming itu lebih bagus, lebih mantap itu di Poco X3 NFC ini teman-teman. Itu nggak tahu kenapa tuh racikannya, nggak tahu kenapa beda gitu teman-teman. Mungkin untuk Redmi Note 10 Pro itu fokus untuk di bagian foto ya. Untuk di bagian performa gamingnya dia biasa-biasa saja. Tapi di sini kalau di Poco X3 NFC itu wah mantap, stabil. Lihat ini juga bisa sampai lancar gini teman-teman. Seperti itu ya. Nah kalau di pengaturan dia bisa sampai di 90 fps atau 80 fps teman-teman, seperti ini. Mantap ini ya untuk Tower of Fantasy di Poco X3 NFC di MIUI 12.5.7 ini. Belum saya update ke MIUI 13 teman-teman, tapi performanya mantap ya, seperti ini untuk Tower of Fantasy. Sip ya teman-teman ya. Di sini untuk tes gamingnya aplikasi security 7.1.2. Nah kalau misalkan di sini saya simpulkan ya, performanya itu nggak dibatas, nggak di limit itu di Poco X3 NFC. Di Poco X3 Pro masih dibatasi ya, di Poco F3 itu nggak dibatasi gitu teman-teman. Kalau di Redmi Note 11 juga sama, hanya di Poco X3 Pro saja yang dibatasi performanya, di limit gitu untuk di aplikasi security versi 7.1.2 ini teman-teman. Seperti itu ya. Kalau untuk di Poco X3 NFC ini mantap, lancar, bisa dicoba aja teman-teman di sini. Baterainya juga kemungkinan ini hemat atau irit teman-teman. Seperti itu ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman di video kali ini. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke.